Assalamualaikum teman-teman. Hello, Astri di sini. Oke, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang latihan ujian sekolah atau madrasah untuk kelas 9 matematika. Kemarin kita sampai ke nomor yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Di mana di soal yang keempat di sini terdapat soal sebuah toko menjual satu lusin buku dengan harga Rp90.000. Uang yang harus dibayarkan Abdul jika membeli 15 buah buku tersebut adalah A. Rp135.000, B. Rp125.000, C. Rp115.500, yang D-nya Rp112.500. Kita langsung ke penyelesaian. Di mana di sini diketahui bahwa dalam satu lusin bukunya ini dihargakan seharga Rp90.000, yang mana dalam satu lusin ini yaitu sebanyak 12 buku. Kita tulis satu lusin sama dengan 12 buku. Nah, selanjutnya dalam 12 buku ini dalam satu lusin itu dihargakan Rp90.000. Maka sama saja 12 buku ini dihargakan seharga Rp90.000. Nah, selanjutnya yang ditanyakannya itu apa? Yang ditanyakannya itu uang yang harus dibayarkan jika si Abdul ini membeli buku sebanyak 15 buah. Sehingga 15 buku ini kita ilustrasikan dengan X atau kita kodekan dengan X. Yang ditanyakannya dalam 15 buku ini berapa sih uang yang harus dibayarkan oleh Abdul di sini? Kita lihat dari 12 buku ke 15 itu naik ya. Selanjutnya, jikalau si Abdul ini membeli buku 12 buku seharga Rp90.000 dan jika si Abdul ini ingin menambahkan pembelian bukunya itu menjadi 15, harganya naik apa turun? Pasti naik ya, karena jumlah bukunya pun naik. Sehingga di sini karena di kanan naik dan di kirinya pun naik, yang kita menggunakan perbandingan senilai. Sehingga di sini 12, 15, kita tuliskan 12/15 sama dengan 90 per X. Setelah dituliskan, kita kali silang. Gimana caranya? 12 dikali dengan X, 12 dikali dengan X, dan 90.000 dikali dengan 15. 90.000 dikali dengan 15. Sehingga 12 dikali dengan X sama dengan 90.000 dikali dengan 15. X-nya diturunkan lagi ke bawah karena kita ingin mengetahui isi X-nya ini berapa sih. Jumlah dari harga buku dari 15 buku itu berapa sih? Kita ilustrasikan sebagai si X ini. X-nya diturunkan, yang 12 ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Dikarenakan di sini awalnya kali, jika dipindah ruaskan maka menjadi bagi. Pintar sekali. 90.000 dikali dengan 15 tetap diturunkan ke bawah, dibagi 12. 12 ini dari sini. Dipindah ruaskan ke sini. Selanjutnya, yang 15 dan 12 ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 menghasilkan 5, 12 dibagi 3 menghasilkan 4. Ditulislah di sini. Selanjutnya, 90.000 dibagi dengan 4 akan menghasilkan 22.500. Nah, yang 5 ini diturunkan lagi ke bawah. Setelah kita ketahui bahwa 90.000 dibagi 4 ini menghasilkan 22.500, kita langsung kalikan 22.500 dikali 5, maka menghasilkan 112.500. Sehingga jawaban dari soal uang yang harus dibayar oleh Abdul jika membeli 15 buah buku itu senilai 112.500. Jawabannya itu D. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor yang kelima. Hasil dari 36 3/2 adalah titik-titik. A 216, B 108, C 72, dan D 48. Nah, 36 pangkat dari 3/2, diingat kembali, A pangkat M per N ini sama saja dengan akar dari A dipangkatkan dengan M
M yang ini di dalam dan N yang ini di luar. Selanjutnya, jadi 36 3/2 sama dengan yang 36 3/2 ini sama dengan akar dari 36 pangkat 3, yang 3 ini sebagai M, yang 2 ini sebagai N, sehingga yang 3 ini dipindahkan ke dalam ini dan yang 2 dipindahkan ke luar, di pangkat luar. Selanjutnya, ini itu sama saja dengan akar dari 36 pangkat 3. Sehingga di sini, nah selanjutnya kita langsung saja dihitung. Akar dari 36 ini menghasilkan 6, sehingga 6 dipangkatkan 3. Diingat, di sini ada pangkat 3. Pangkat 3-nya jangan sampai tertinggal ya. 6 pangkat 3 itu sama saja dengan 6 dikali 6 dikali dengan 6. 6 dikali 6 menghasilkan 36, 36 dikali dengan 6 menghasilkan 216. Maka jawabannya itu 216 yang A. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor yang ke-6. Hasil dari akar dari 14 dikali dengan 3 akar 7 adalah titik-titik. A 21 akar 2, B 28 akar 3, C 21 akar 7, dan D 28 akar 7. 14 akar dari 14, sebetulnya di sini itu di depan akar dari 14 itu ada 1. Hanya saja si 1 ini tidak sombong, dia tidak menonjolkan dirinya. Di sini kita tulis saja supaya mempermudah, 1 akar 14 dikali dengan 3 akar 7. 1 dan 3 ini kita kalikan. 1 dikali 3 menghasilkan 3 akar dari 14 dan dikali dengan 7. Selanjutnya, setelah menghasilkan ini, 3-nya tetap diturunkan. Yang 14 ini kita sederhanakan. 14 ini sama saja dengan 2 dikali 7. Pasti menghasilkan 14 kan? Yang 14 ini kita rubah menjadi 2 dikali 7 dikali dengan 7. 7 ini dari mana? Dari atas sini. 7 ini dari mana? Dari hasil perkalian 2 kali 7. Yang menghasilkan 14. Selanjutnya, 3-nya tetap diturunkan. Akar dari 2 kali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 ini dari mana? Dari sini. 7 dikali 7 sama saja dengan 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Selanjutnya, 3 dikali 7 kuadrat ini kita keluarkan. Maka dikali 7. Iya kan? Karena di sini ada akar. Jika dikeluarkan, maka 3 dikali dengan 7 akar dari 2. Sisa dari sini kan 2. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 7 menghasilkan 21. Akar 2-nya diturunkan. Sehingga hasil dari 14 kali dengan 3 akar 7 itu menghasilkan 21 akar 7. Sehingga jawabannya itu A. Ikutin saya ya, karena akan ada video-video terbaru. Jangan lupa like, comment, and subscribe.